Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit. Khusus buat kalian yang berani menyimak. Langsung saja, ingat kalau kalian benar-benar berani. Perkenalkan, namaku Jo. Ini adalah pengalamanku ketika aku sedang wisata ke selatan Sukabumi, tepatnya ke daerah pantai Ujung Genteng dan Curug Cikaso. Kalau tidak salah, tepatnya ketika beres Lebaran tahun 2018, aku bersama teman-temanku memutuskan untuk touring dari Bekasi ke pantai Ujung Genteng yang ada di selatan. Seperti halnya orang-orang yang ingin liburan ketika selesai Lebaran, akhirnya aku bersiap-siap untuk mempersiapkan semuanya. Dimulai dari motorku, juga perlengkapan yang akan aku bawa ketika touring nanti. Jarak tempuh dari Bekasi ke Ujung Genteng diperkirakan sekitar 8 jam, menembus kegelapan malam dan lebatnya hutan selama di perjalanan. Aku dan teman-temanku memang sengaja akan memulai touring itu di malam hari, karena ketika kita melakukan perjalanan malam, jalanan sedikit sepi dan tidak ada kemacetan sama sekali. Hari itu masih dalam suasana Lebaran, yang apabila kita touring di pagi hari jalanan pasti akan rame, bahkan mungkin akan macet sampai tujuan. Semuanya nampak baik-baik saja. Aku dan beberapa temanku akhirnya memulai perjalanan, menyusuri kota Bekasi yang kini sepi dengan lampu-lampu yang menyala sepanjang jalan. Perjalanan kita mulai menyusuri perkotaan hingga ke kota Bogor, lalu mengambil jalan ke arah kanan hingga masuk ke jalur Sukabumi. Jalanan yang awalnya terang benderang kini mulai gelap di beberapa titik. Apalagi ketika kita melewati daerah yang bernama Bojong Kokosan, di mana di sana adalah tempat yang menjadi pertempuran para pasukan pejuang dengan Belanda zaman dahulu. Jalanan itu sedikit menanjak dengan pepohonan yang lebat di sisi kiri dan kanan, membuat kami sedikit bergidik ketakutan ketika membayangkan bagaimana mereka para pejuang di masa lalu berjatuhan dari atas sana ketika Belanda menyerang mereka dari arah jalan. Aku dan teman-temanku terus memacu motornya di jalanan yang gelap itu. Jalanan yang sepi membuat kita semua leluasa untuk memacu kendaraan di tengah malam. Kita sempat berhenti sebentar, tepatnya di area Cibadak, di mana di sana ada 2 jalur yang ke arah Sukabumi Kota dan ke arah Pelabuhan Ratu, yang kini sedang kita lewati pada saat ini. Awalnya, kita akan mengambil ke arah Pelabuhan Ratu karena dari Pasar Cibadak hanya tinggal lurus hingga nantinya sampai ke Pelabuhan Ratu. Namun, salah satu temanku tiba-tiba berkata, kalau jalur ke sini, kita kan sudah terbiasa. Bagaimana kalau kita memakai jalur ini? Katanya, ini adalah jalur yang sedikit lebih cepat daripada harus memakai jalur yang biasa. Salah satu temanku yang bernama Tony menyarankan untuk berbalik arah dan dirinya menyarankan untuk mengambil jalan alternatif, melewati jalur Cikidang yang terkenal dengan tikungan dan turunannya yang tajam. Entah apa yang dipikirkannya pada malam itu, namun apa yang dia pikirkan tampaknya disetujui oleh beberapa temanku, sehingga aku pun mengikuti ajakannya kali ini. Jalur Cikidang memang menjadi jalur alternatif yang disukai oleh orang-orang yang mengendarai roda 2. Jalurnya yang cantik, ditambah dengan belokan yang menurun, membuat adrenalin mereka bisa terpacu ketika mereka menyusuri jalanan tersebut. Apalagi ketika malam tiba, jalur itu benar-benar sepi, sehingga kita semua bisa memacu kendaraan kita dengan lebih leluasa.
Akhirnya kita sepakat untuk masuk ke jalur Cikidang pada malam itu. Jalanan yang awalnya cukup untuk beberapa kendaraan kini mulai menyempit. Jalanan yang menanjak dan menurun dengan sisi kiri dan kanan yang merupakan pepohonan dan hutan lebat membuat jalanan itu semakin sepi ketika malam. Tidak seperti jalur biasa yang penuh akan rumah-rumah warga di sisi kiri dan kanan jalan. Di jalur Cikidang yang kita lewati, hanya beberapa rumah dan perkampungan kecil yang terlihat di sana. Bahkan rumah-rumah di perkampungan kecil itu masih berupa rumah panggung dengan dinding bilik bambu dan lampu 5 watt yang menerangi jalanan yang kita lewati. Sempat ada keraguan ketika aku menyusuri jalanan ini lebih dalam. Aku yang baru pertama kali menyusurinya terlihat sedikit takut dan beberapa kali melihat ke arah kiri dan kanan jalan yang gelap. Meskipun ketika aku melirik ke arah kiri dan kanan jalan, di sana hanya pepohonan yang gelap tanpa melihat hal-hal yang aneh di sepanjang jalan. Tidak terasa, waktu kini sudah menunjukkan jam 1:30 malam. Beberapa dari kita nampaknya sudah dilanda oleh rasa kantuk dan lelah selama di perjalanan. Begitupun juga denganku. Aku beberapa kali menguap sambil mencoba mempertahankan kesadaranku agar aku tidak terlelap tidur di atas motor dan jatuh pada saat itu. Sebaiknya kita istirahat dulu sebentar, menyeduh kopi dulu agar mata kita tidak mengantuk, kataku, yang pada saat itu langsung melaju ke arah motor paling depan dan berkata untuk beristirahat sejenak di sana. Salah satu temanku pun mengangguk. Dia menunjukkan gestur dengan salah satu tangannya bahwa dia akan mencari tempat untuk kita beristirahat sejenak sebelum akhirnya kita melanjutkan perjalanan itu kembali. Setelah menyeruput 1 gelas kopi yang bisa membuat kita tidak mengantuk lagi, aku dan teman-temanku akhirnya menurunkan kecepatan motor pada malam itu, mencari-cari tempat agar kita semua bisa beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Entah mengapa, ketika aku berkata seperti itu, aku seperti tidak menemukan satu tempat pun untuk kita beristirahat. Di sisi kiri dan kanan jalan, hanya ada pepohonan dan perkebunan sawit yang membentang luas dengan kegelapan yang nyata, tanpa penerangan sama sekali. Butuh waktu hampir setengah jam, hingga akhirnya aku menemukan sebuah saung kecil di tengah-tengah pepohonan yang mengelilinginya di pinggir jalan pada saat itu. Saung kecil itu berada tepat di jalanan yang menurun dan berkelok dengan pemandangan pepohonan dan rumpun bambu yang ada di sekitar saung tersebut. Salah satu temanku yang berada paling depan akhirnya menghentikan motornya dan menyuruh kita semua untuk berhenti di sana. "Kita beristirahat dulu sebentar di sini," katanya sambil mengangkat kedua tangannya. Aku dan beberapa temanku akhirnya berhenti dan turun dari motor dan mulai masuk ke dalam saung tersebut untuk beristirahat. Suasana di saung itu sangatlah sepi. Tidak ada satupun motor yang melintas pada malam itu. Bahkan tidak ada satupun rumah warga di sana. Mungkin ini adalah saung dari para pedagang yang sering menjajakan dagangannya ketika siang tiba. Salah satu dari temanku akhirnya menyalakan kembali motornya. Dia sengaja menyorot lampu motornya ke arah saung agar ada cahaya terang yang menerangi saung itu ketika kita sedang beristirahat di sana. Aku yang sudah tidak bisa mempertahankan rasa kantukku akhirnya membuka tas, mengambil kompor kecil dan beberapa saset kopi untuk aku seduh. Kita mulai mengobrol, bercanda, lalu menyeruput kopi dan 1 batang rokok untuk melepas ngantuk yang mulai menyerang pada malam itu. Tidak ada rasa takut yang kita rasakan pada malam itu. Mungkin karena ada cahaya motor yang menyala, juga teman-temanku yang mencoba mengusir sepi dengan bercanda, membuat kita semua lupa bahwa kita mungkin sedang berada di tengah hutan pada malam itu.
Hawa di Sukabumi ketika malam sungguh sangat dingin. Jaket tebal yang aku pakai rupanya tidak membuatku hangat ketika angin dingin ini muncul dari sela-sela pepohonan. Aku yang kedinginan ketika berada di dalam saung itu mendadak ingin buang air kecil pada saat itu. Aku pun berdiri dan melihat ke sekelilingku untuk mencari semak-semak yang sedikit agak lebat untuk buang air kecil pada malam itu. Tidak ada rasa curiga ataupun rasa takut yang aku rasakan. Aku dengan santainya membuka resleting celanaku dan membuang air kecilku di sana. Begitu juga Tony. Dia tampaknya ingin buang air kecil denganku, sehingga dia pun menyusul dan mulai buang air kecil di semak-semak yang letaknya sedikit jauh dari saung tempat kita berkumpul. Entah mengapa, aku sedikit merasakan hawa yang berbeda ketika aku selesai melakukan hal tersebut. Hawa yang awalnya hanya dingin saja, kini berubah seperti ada sedikit rasa gelisah dan perasaan khawatir atas apa yang aku lakukan. Aku bahkan menatap Tony sebentar. Namun Tony tampaknya tidak peduli dengan hal tersebut dan kembali berjalan ke arah saung dan meninggalkanku di belakang. Aku yang pada saat itu sedikit gelisah atas apa yang sudah aku lakukan, akhirnya mencoba membuang perasaan itu dan kembali ke teman-temanku yang kini mulai bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya, aku mulai memacu kembali motorku, menembus malam yang gelap dengan jalanan yang kini menurun dengan belokan yang tajam. Rasa gelisah yang awalnya aku hiraukan, kini muncul kembali. Bahkan beberapa kali aku merinding ketika sedang memacu motorku di jalanan tersebut. Aku seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat di sisi kiri dan kanan jalan. Sesuatu itu seperti mengikutiku dari arah saung dan berjalan dengan cepat di kegelapan malam. Hal itu bertambah parah ketika aku merasakan ada banyak sekali orang yang berdiri di antara pepohonan hutan dan menatapku dari sisi kiri dan kanan jalan, dari dalam kegelapan. Aku beberapa kali menoleh ke arah sisi kiri dan kanan jalan. Namun orang-orang yang seperti sedang mengawasiku itu mendadak menghilang, dan aku hanya melihat pepohonan dan semak-semak yang gelap. Rasa gelisah juga rasa merinding yang aku rasakan mendadak menghilang ketika kita semua keluar dari jalur Cikidang. Tepatnya ketika kita sampai ke jalur Pelabuhan Ratu pada malam itu. Waktu sudah mulai menunjukkan jam 4 subuh. Ketika kita sampai di sana tepatnya di pantai Pelabuhan Ratu. Namun, karena pantai Ujung Genteng yang kita tuju, kita semua akhirnya kembali melanjutkan perjalanan. Dari jalur Pelabuhan Ratu, aku melanjutkan perjalanan ke arah Jampang melewati Curug Cikaso yang akan kita datangi ketika pagi menjelang. Jalur yang awalnya berupa hutan ketika masuk ke jalur Cikidang, kini mulai berubah kembali menjadi rumah-rumah warga ketika masuk ke arah Jampang. Hanya di beberapa titik aku merasakan kembali hawa yang dingin dan gelap. Namun, hal itu tidak lama. Karena di waktu subuh seperti ini aku mulai melihat beberapa orang yang keluar dari rumah-rumah mereka untuk beraktivitas. Tidak terasa, pagi pun tiba. Matahari yang muncul dari arah timur kini terlihat dengan sinarnya yang gelap. Aku dan teman-temanku akhirnya sampai ke Curug Cikaso di pagi itu. Sebuah curug yang sangat indah di Sukabumi Selatan. Sebelum akhirnya aku melanjutkan perjalanan lagi ke arah pantai Ujung Genteng yang jaraknya beberapa jam lagi dari tempat ini. Setelah sarapan dan beristirahat sejenak sambil melihat keindahan curug tersebut, kita semua melanjutkan perjalanan ke arah pantai Ujung Genteng, di mana di sana adalah destinasi terakhir dari perjalanan ini. Kita semua kembali melewati jalanan yang berliku, di mana di sana banyak sekali pepohonan di sisi kiri dan kanan.
juga beberapa tanjakan dan turunan yang harus kita lewati agar kita bisa sampai ke sana. Jalur ke ujung genteng mirip dengan jalur Cikidang yang tadi malam kita lewati. Namun karena sekarang sudah pagi sehingga suasananya pun berbeda. Jalur ini terlihat ramai. Banyak sekali mobil-mobil yang ingin berwisata ke pantai ujung genteng. Sehingga aku harus melewati beberapa titik kemacetan sebelum sampai di sana. Tidak terasa, sudah jam 10 pagi ketika kita semua sampai di pantai ujung genteng. Sebuah pantai yang indah dengan ombak yang menggulung di tengah laut. Membuat suasana pantai di ujung genteng terlihat tenang dan sangat cocok untuk beristirahat. Aku yang merasa lelah akibat perjalanan yang panjang, memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di salah satu saung yang ada di sana. Dengan menjadikan tas sebagai bantal tidurku, aku pun terbaring sambil melihat teman-temanku yang sedang bermain air di sana. Hingga akhirnya aku pun terlelap tidur di tengah-tengah semilir angin pantai yang berhembus ke arahku pada saat itu. Di dalam tidurku pada saat itu, aku bermimpi bertemu dengan sesosok wanita yang cantik jelita. Seluruh pakaiannya berwarna hijau dengan garis emas tipis di setiap ujung pakaiannya. Wanita itu benar-benar cantik. Kulitnya yang putih dan bersih, serta rambutnya panjang hingga ke arah punggung membuat siapapun akan suka apabila bertemu dengannya. Wanita itu tampaknya bukan wanita yang sembarangan, karena ada mahkota kecil berwarna emas yang ada di kepalanya. Sebuah mahkota dengan permata berwarna merah yang berkilau ketika sinar matahari menyinari tubuhnya. Dia menatapku dari arah pantai. Kakinya terlihat seperti berdiri di atas air dan melayang perlahan ke arahku yang sedang duduk di saung pada saat itu. Aku tidak sadar bahwa itu adalah sebuah mimpi. Apa yang aku lihat pada saat itu terlihat begitu nyata. Saung yang sedang aku tempati pun begitu nyata. Lalu suasana pantai di siang hari yang sepi, juga motor yang berjejer di dekat saung, sehingga membuatku berpikir bahwa ini adalah sebuah kenyataan. Entah mengapa, tubuhku pun rasanya seperti kaku. Ketika dia melayang ke arahku, aku hanya bisa duduk dan menatap wajahnya yang cantik. Sebelum akhirnya dia duduk tepat di sebelahku pada saat itu. Baru pertama kalinya aku melihat wanita secantik ini. Dia hanya berdiam diri dan menatapku dari atas hingga ke bawah dengan seksama. Dia tersenyum kecil ketika dia menatapku dari dekat. Aku yang sedang duduk di sana hanya bisa terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Mulutku seperti terkunci sehingga aku hanya bisa diam di depan wanita itu. Wanita itu tiba-tiba berkata kepadaku. Suaranya nampak sangat anggun seperti tidak ada suatu ancaman yang membuatku ketakutan atas kemunculan dirinya. "Jaga tempat ini ya, jangan seperti apa yang kamu lakukan semalam," katanya sambil tersenyum. Awalnya, aku tidak tahu apa yang dia maksud. Aku hanya bisa membalasnya dengan anggukan karena aku sama sekali tidak bisa membuka mulutku pada saat itu. Wanita itu akhirnya kembali berdiri. Dia kemudian melayang kembali ke arah pantai yang letaknya tidak jauh dari sana. Namun, setelah melayang selama beberapa detik, wanita itu kembali menoleh ke arahku lalu dia kembali berkata, "Pulangnya jangan memakai jalur itu lagi ya." Dia kembali memalingkan wajahnya setelah berkata seperti itu. Lalu tidak lama, dia seperti menghilang secara perlahan di tengah lautan yang luas tersebut. Aku terbangun. Setelah 3 jam aku terlelap dalam tidurku. Di sana aku bertanya-tanya tentang siapa wanita itu dan aku juga bertanya-tanya tentang apa yang dia katakan. Namun, aku tidak memberitahu temanku atas mimpi yang aku rasakan, karena aku tidak yakin mereka akan percaya atas apa yang aku katakan. Aku hanya bisa
menghabiskan liburanku di depan saung pada saat itu, menatap pantai ujung genteng yang indah dengan ombaknya yang pelan. Aku sama sekali tidak ingin berenang seperti teman-temanku. Aku hanya berpikir tentang wanita itu sepanjang hari, hingga akhirnya kita semua selesai dan memulai perjalanan pulang di sore harinya. Aku sudah berpesan kepada teman-temanku agar kita memakai jalur Pelabuhan Ratu. Ucapan dari wanita itu aku juga sampaikan, meskipun aku sedikit berbohong dan berkata bahwa jalur Pelabuhan Ratu lebih ramai daripada jalur Cikidang. Untungnya, semua teman-temanku menyetujui atas apa yang aku katakan. Bahkan, Tony pun setuju. Meskipun pada saat itu Tony seperti orang yang berbeda, dia lebih memilih untuk banyak diam ketika aku berkata seperti itu. Tepat jam 5 sore, akhirnya kita memutuskan untuk kembali pulang ke Bekasi. Perjalanan dari ujung genteng memang sedikit menantang ketika pulang. Jalur yang sedikit menanjak, juga jalanan yang berkelok membuat kita harus fokus di sepanjang jalan. Beberapa jam pun berlalu. Jalur Jampang yang menjadi jalan pulang akhirnya kita lewati. Kita kembali masuk ke jalur Pelabuhan Ratu yang mulai dipadati oleh kendaraan, sehingga kita terjebak macet di sana. Tempat wisata sehabis Lebaran memang sangat ramai. Banyak orang dari berbagai daerah datang ke pantai Pelabuhan Ratu untuk liburan di sana, sehingga jalur pulang yang akan kita lewati sangatlah macet dan penuh akan kendaraan. Apa kita harus melewati jalur Cikidang lagi? Tanya salah satu temanku yang mencoba bertanya kepadaku pada saat itu. Kalau misalnya kita pakai jalur ini, bisa sampai kapan kita akan sampai ke rumah? Aku dan teman-temanku akhirnya menghentikan motornya di salah satu warung yang ada di sana. Kita berdiskusi panjang tentang jalur mana yang akan kita pakai pada saat itu. Bahkan, Tony sempat bertanya ke pemilik warung, dan dia berkata bahwa kemacetan ini bisa puluhan kilometer akibat banyaknya wisatawan yang pulang dari Pelabuhan Ratu. Semuanya mulai berdiskusi satu sama lain. Aku yang awalnya memaksa untuk terus menembus kemacetan hingga ke Cibadak akhirnya mengalah ketika mereka semua memutuskan untuk kembali memakai jalur Cikidang. Akhirnya, kita sepakat untuk memakai jalur Cikidang dan kembali memutar arah agar bisa sampai ke Sukabumi lebih cepat. Di sana, aku melihat Tony seperti lemas. Dia seperti malas untuk masuk kembali ke jalur Cikidang sama sepertiku. Apakah dia mendapatkan mimpi yang sama sepertiku? Atau ada hal lain yang membuat dirinya seperti itu? Entahlah. Yang pasti, kita semua langsung memacu kendaraan dan berbalik arah ke jalur Cikidang yang akan kita tuju pada malam ini. Tepat jam 9 malam, akhirnya kita kembali memasuki jalur Cikidang. Jalanan yang sepi harus kembali kita lewati pada malam ini. Apalagi jalanan yang harus kita lewati sedikit menanjak dan berkelok, sehingga aku harus menjaga kecepatan motorku agar aku tidak tertinggal dari teman-temanku yang ada di depan sana. Pepohonan, kebun sawit, juga jalanan yang menanjak dan berbelok kita lewati secara perlahan. Motor-motor itu beriringan menembus malam. Suasana yang sepi dan sunyi membuat kita leluasa untuk memacu motornya di tengah-tengah jalanan yang menanjak. Meskipun di tengah-tengah perjalanan, motor yang aku tumpangi mendapatkan masalah, sehingga motor tersebut mendadak dan berhenti di tengah-tengah tanjakan yang curam. Hal itu tentu saja membuatku panik, apalagi motorku mogok di tengah-tengah hutan dan rumpun bambu yang lebat di sisi kiri dan kanan jalan. Aku sempat berteriak kepada teman-temanku yang ada di depan, namun sepertinya mereka tidak mendengar suaraku sehingga mereka meninggalkanku di belakang sana. Hanya ada satu orang
yang tiba-tiba berhenti ketika motor yang aku tumpangi tidak menyala lagi. Dan dia adalah Tony yang berjalan paling belakang. "Kenapa motornya?" tanya Tony ketika melihatku yang berdiri di dekat motor yang mogok pada waktu itu. "Aduh Kang, tidak tahu, sepertinya businya mati sehingga tidak menyala," jawabku yang kini kebingungan. Tony yang melihatku kebingungan seketika langsung mengambil HP di dalam sakunya. Dia mencoba menghubungi teman-temanku yang lain agar berbalik untuk menyusul mereka. Namun, mereka semua tidak bisa dihubungi. Mungkin karena jalur Cikidang yang masih berupa hutan di beberapa titik yang membuat mereka tidak mendapatkan sinyal selama dalam di perjalanan. "Sepertinya kita harus mencari perkampungan dulu. Siapa tahu mereka bisa membantu membenarkan motornya," kata Tony sambil melirik ke sisi kiri dan kanan jalan pada saat itu. Aku hanya mengangguk ketika aku mendengar Tony berkata seperti itu, sehingga Tony pun akhirnya mulai menarik motorku dengan tali yang dia bawa. Jalanan yang menanjak hingga ke atas membuat Tony akhirnya melakukan hal tersebut, karena tidak mungkin dia mensetep motorku dengan salah satu kakinya dengan kondisi jalan yang menanjak. Beberapa menit berlalu. Aku dan Tony akhirnya menemukan suatu perkampungan kecil yang ada di sisi kiri jalan. Perkampungan itu hanya terdiri dari beberapa rumah yang berjejer satu sama lain di jalanan yang menanjak pada saat itu. Rumah-rumah yang berupa rumah panggung dengan dinding yang masih berupa bilik bambu dengan atap rumbia, membuat rumah-rumah itu seperti rumah yang tidak berpenghuni. Apalagi tidak ada lampu yang menyala di luar. Hanya ada titik-titik cahaya dari dalam rumah seperti cahaya lilin atau lampu minyak yang menyala di dalam sana. Perasaanku sedikit tidak enak. Rasa gelisah yang aku rasakan kemarin malam kini kembali muncul dan membuatku seperti tidak ingin berhenti di tempat tersebut. Namun, hal itu sepertinya tidak dirasakan oleh Tony. Dia dengan santainya mematikan motor yang dia bawa, lalu berjalan untuk mendekati salah satu rumah yang ada di sana. Aku hanya bisa terdiam di dekat motorku yang mogok. Rasa gelisah ini semakin lama semakin besar. Bahkan, beberapa kali aku merinding ketika mencoba untuk mendekati rumah tersebut. "Punten, permisi," Tony berteriak di depan rumah itu mencoba memanggil para pemilik rumah yang ada di dalam. Seperti tidak ada rasa curiga, dia terus-menerus memanggil penghuni rumah. Bahkan sesekali dirinya melihat ke arah jendela agar para penghuni rumah keluar dan membantunya memperbaiki motorku yang mogok itu. Tidak lama, muncul satu orang yang membuka pintu. Seorang kakek tua yang tampak sudah bungkuk. Lalu di belakangnya muncul beberapa anak muda dengan baju pangsi hitam dan menyapa Tony di depan rumahnya. Tony akhirnya memberitahukan bahwa dia ingin meminta pertolongan agar membantunya memperbaiki motorku yang mogok pada saat itu. Dia juga berkata, walaupun tidak ada yang bisa membantu memperbaiki motorku, mungkin mereka bisa membantu memanggilkan orang yang paham untuk memperbaiki motorku pada saat itu. Orang-orang itu seketika mengikuti Tony. Dia berjalan di belakang Tony secara perlahan. Namun, aku seperti melihat sesuatu yang aneh terhadap mereka. Wajah-wajah mereka tampak kosong dan tanpa ekspresi ketika mengikuti Tony pada saat itu. Jalan mereka seperti kaku. Tubuh mereka seperti digerakkan secara paksa ketika mengikutinya mendekati motorku. "Ton," tanyaku, "memang kamu tidak curiga mereka itu siapa?" Aku langsung menarik Tony, tepat ketika mereka mendekati motorku pada saat itu. Namun Tony hanya mengangkat tangannya dan berkata bahwa apa aku tidak boleh berkata seperti itu. "Hus, salah satu anak si kakek lagi mencari orang yang bisa memperbaiki motormu. Jadi tunggu saja. Sabar,
Tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain, apalagi ini di kampung orang, kata Tony yang mencoba menenangkanku yang gelisah di sana. Tapi Ton, apakah mereka benar-benar manusia? Aku melihat mereka jalan dan tampaknya jalan mereka aneh. Aku mencoba memberitahu Tony bahwa ada yang aneh dengan mereka. Bahkan aku berkata atas apa yang aku lihat pada malam itu. Hal itu membuat Tony sempat terdiam sebentar. Dia seperti mengingat-ingat sesuatu yang membuat dirinya lebih pendiam ketika berada di pantai ujung genteng pada saat itu. Namun, sudahlah, mereka bukan pocong atau genderuwo, bukan juga kuntilanak. Mereka manusia, jadi jangan takut. Malah kalau mereka makhluk yang menyeramkan dan muncul di jalur Cikidang seperti yang dikatakannya, baru aku percaya, jawab Tony. Hal itu tentu saja membuatku mendadak terdiam atas apa yang dia katakan. Dikatakannya? Siapa yang bilang itu, Ton? Tanya aku. Di sana, Tony mendadak kikuk. Mulutnya terbata-bata ketika aku bertanya seperti itu. Sebenarnya, aku hanya ingin memastikan bahwa dia juga mungkin bertemu dengan wanita itu sama seperti yang aku alami pada siang itu. Namun Tony malah kembali berkata, Sudah, kamu tunggu saja. Aku mencoba memperbaiki motormu dulu sambil menunggu anak si kakek muncul sambil bawa orang yang bisa benerin motormu, kata Tony, yang kembali berjalan menuju motorku pada saat itu. Aku hanya bisa menghela nafas panjang. Perasaan gelisah atas apa yang aku rasakan semakin lama semakin besar. Apalagi orang-orang yang ada di sebelah rumah kakek itu kini mulai bermunculan. Mereka keluar dan berjalan ke arah Tony secara perlahan. Kondisi tempat yang gelap membuatku tidak terlalu jelas melihat wajah-wajah mereka. Namun, dari mereka berjalan, semuanya nampak sama. Tubuh mereka seperti kaku, seperti digerakkan dengan paksa, sehingga jalan mereka seperti robot atau zombie yang berjalan di kegelapan. Aku yang mulai ketakutan, akhirnya mencoba menjauh dari mereka. Aku berjalan ke arah atas dan menunggunya di sana. Entah mengapa, aku seperti takut mendekati mereka. Seperti ada sesuatu yang membuat tubuhku enggan untuk mendekati mereka sekarang. Hal itu semakin aneh. Tepat ketika aku berjalan, tiba-tiba aku menemukan sebuah saung di sisi kiri jalan. Sebuah saung yang nampak tidak asing bagiku, karena aku melihat bentuknya yang sama seperti yang pernah aku tempati kemarin malam ketika melewati jalanan ini. Aku pun seketika masuk. Lalu di sana aku kembali tercengang ketika aku melihat beberapa bungkus kopi dan rokok yang tergeletak di lantai. Bungkus kopi itu adalah bungkus kopi yang aku bawa dan aku seduh kemarin malam. Dan bungkus rokok itu pun adalah bungkus rokok yang isinya aku hisap ketika beristirahat di saung ini. Namun, aku benar-benar ingat bahwa di sekitar saung ini tidak ada rumah-rumah yang sedang aku lihat sekarang. Rumah-rumah panggung yang berjejer di sepanjang jalan yang gelap gulita. Aku bisa dengan jelas mengingat bahwa di sekitar saung ini hanya ada pepohonan dan rumpun bambu yang rimbun. Tidak ada satupun rumah di sana. Yang ada hanyalah sebuah pom mini kecil yang letaknya sedikit jauh dari saung yang menjadi tempat kita beristirahat kemarin malam. Di sana, aku mendadak panik. Tubuhku bergetar hebat, jantungku tiba-tiba berdetak kencang ketika aku mengetahui bahwa mungkin saja rumah-rumah itu bukanlah rumah yang dihuni oleh manusia. Rasa gelisah dan rasa takutku muncul seketika. Bahkan aku mulai merasakan keringat dingin yang muncul secara perlahan dari dalam tubuhku pada saat itu. Seketika, aku pun langsung berlari, mencoba menghampiri Tony yang masih sibuk dengan motorku pada saat itu. Orang-orang yang berkumpul di belakang Tony pun tampaknya semakin banyak.
Bahkan ada beberapa yang jongkok dan menatap Tony yang sedang sibuk membongkar karburator motorku pada saat itu. Mereka semua menatap Tony dengan tatapan yang aneh. Beberapa bahkan seperti tidak menatap Tony, mereka hanya berdiri di belakang Tony dengan tatapan yang kosong pada saat itu. Hanya ada satu yang terlihat berbicara kepadanya, yaitu kakek yang sedang jongkok di dekat Tony. "Sudah, Jang. Lebih baik menginap saja di sini sambil menunggu pagi tiba. Tidak baik kalau memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan di malam ini," katanya dengan nada yang pelan. Tony yang tidak tahu akan keanehan mereka hanya bisa mengangguk pelan, tanpa sekalipun menjawab ajakan dari kakek tersebut. Bukannya tidak menerima ajakan dari mereka, tapi Tony ingat bahwa dirinya besok harus bekerja sehingga dia mau tidak mau harus pulang di malam itu. Kakek tersebut terus-menerus memaksa, bahkan dia sampai memegang tangan Tony dan mengajaknya untuk ke rumahnya. Aku yang pada saat itu sedang berjalan mendekati Tony, langsung berdoa sekuat tenaga, meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan keberanian untuk membawa Tony keluar dari kerumunan itu. Seketika, aku tiba-tiba berteriak, mencoba mengalihkan perhatian Tony agar dirinya bisa melihatku pada saat itu. Tony!" Aku mendekatinya sambil berteriak. Rasa takut yang mendalam semakin aku rasakan ketika aku mendekatinya. Bagaimana tidak, jarak antara aku dan mereka yang berdiri di belakang Tony dengan tatapannya yang kosong hanya berjarak beberapa meter pada saat itu. Seketika, tepat ketika Tony sadar bahwa aku memanggilnya, aku langsung menyalakan motor Tony lalu menyuruhnya untuk menaiki motornya. Sedangkan aku, "Sudah, aku tunggu saja di bawah, di pom ini, di sini gelap," kataku sambil mengambil karburator yang sudah dilepas dan menaiki motorku dalam keadaan yang tidak menyala. Dengan perasaan yang takut, aku langsung menurunkan standar motorku. Lalu aku memutar balikkan motorku pada saat itu dan membiarkannya menuruni jalanan itu kembali ke arah Pelabuhan Ratu. Tony yang heran dengan sikapku, tentu saja mengejarku dari belakang. Dia menaiki motornya dan pamit kepada orang-orang itu lalu seketika mengejarku dengan perasaan yang marah. Aku tidak mempedulikannya. Ketika dia marah sepanjang jalan, motorku terus melaju di turunan yang curam sehingga aku menemukan pom mini dengan lampu yang menyala di atasnya. Pom mini itu tampaknya sudah tutup karena tidak ada orang yang berjaga di sana. Seketika, aku menghentikan motorku lalu aku duduk dan menyender ke arah pom mini tersebut. Sedangkan Tony, dia langsung berhenti dan marah kepadaku atas apa yang aku lakukan. "Kenapa kamu seperti itu?" kata Tony dengan nada yang marah. Aku yang ketakutan tiba-tiba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, terutama tentang saung yang aku temui di atas sana, yang dimana saung itu adalah tempat bagi kita beristirahat kemarin malam. Aku juga menjelaskan bahwa di sekitar saung itu tidak ada satupun rumah warga di sana, semuanya hanyalah kebun dan rumpun bambu yang lebat di sisi kanan jalan. Aku bahkan menjelaskan keanehan-keanehan dari para manusia yang Tony temui di sana, di mana mereka yang berjalan layaknya mayat yang kaku, juga tatapan mereka yang kosong ketika sedang mengerubungi Tony pada saat itu. Tony awalnya tidak percaya atas apa yang aku katakan. Dia masih merasa bersalah karena dia merasa tidak sopan atas apa yang aku lakukan tadi. Namun dia akhirnya terdiam tepat ketika aku berkata seperti ini. "Dari apa yang kamu katakan tadi, kamu pasti diberitahu oleh seseorang bahwa kamu tidak boleh masuk ke jalur sini untuk pulang, kan?" kataku dengan nada yang pelan. "Aku sudah tahu karena kamu keceplosan ketika di atas sana. Juga sikapmu tadi berubah ketika berada di pantai. Mungkin dia berkata seperti itu karena dia tahu hal ini akan terjadi, dan kita tidak tahu
Apa yang akan terjadi kepada kita apabila kita terlalu lama di sana? Tony, yang baru mengerti, akhirnya mengangguk. Rupanya dirinya juga diberitahu oleh sebuah suara yang tiba-tiba muncul di sebelah kiri ketika sedang bermain di pantai. Suara itu adalah suara dari wanita yang lembut dan memerintahkannya untuk masuk lagi ke jalur Cikidang. Aku dan Tony sekarang hanya bisa saling bertatapan. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Apalagi posisi pada saat itu motorku masih mogok dengan karburatorku yang belum terpasang lagi. Di tengah-tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba salah satu temanku yang lain menelpon Tony. Dia bertanya tentang keadaan kita berdua dan berniat menyusul kita yang berdiam diri di sana. Aku pun berkata bahwa motorku mogok dan perlu busi untuk memperbaikinya. Teman-temanku yang pada saat itu hampir sampai ke Cibadak akhirnya memutar arah dan menyusulku yang masih ada di pom mini itu. 1 jam berlalu. Akhirnya mereka pun sampai. Teman-temanku saling membantu ketika memperbaiki motorku agar kembali berjalan. Awalnya aku tidak mau lagi masuk ke jalur Cikidang. Aku dan Tony memutuskan untuk memutar melewati jalur Pelabuhan Ratu setelah bertemu dengan mereka yang ada di dekat saung. Namun, teman-temanku memastikan bahwa aku dan Tony akan aman sekarang dan memastikan aku tidak akan ketinggalan seperti tadi. Dengan perasaan takutku yang kembali muncul, akhirnya aku menyalakan motor itu kembali dan mulai menyusuri jalanan Cikidang yang gelap. Tentu saja, tepat ketika aku melewati saung itu, rumah-rumah yang sebelumnya aku lihat kini menghilang. Semuanya kembali menjadi pepohonan dan rumpun bambu yang gelap gulita. Aku juga tidak melihat orang-orang itu lagi sekarang. Semuanya kembali normal, tidak seperti yang aku rasakan beberapa waktu yang lalu. Aku akhirnya menceritakan atas apa yang aku rasakan di salah satu warung yang ada di Cibadak, di mana di sana teman-temanku memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum berangkat kembali menyusuri jalanan hingga sampai ke Bekasi. Pemilik warung yang mendengarkanku tiba-tiba ikut dalam obrolan. Bahkan dia bertanya kepada aku dan Tony dengan pertanyaan seperti ini. Sebenarnya, apa yang sudah kalian lakukan di sana sehingga mereka muncul? Untung saja kalian tidak mengikuti ajakan mereka. Kalau misalkan kalian mengikuti ajakannya untuk menginap di salah satu rumah itu, mungkin saja kalian berdua akan menghilang. Dan ketika pagi tiba, kalian akan ditemukan di bawah jurang dengan kondisi yang tidak bernyawa, katanya dengan nada yang pelan.